Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرا له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughuha bi'amalihi talahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbara ala dhalika hatta yublighahu al-manzilatu allati sabaqat lah. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa binafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi sepanjang yang dimuliakan Allah, wabil khusus juga panitia pengajian Ahad pagi sepanjang yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kula nembis pindah sowan mriki nggih Ustaz, nembis pindah. Janjanipun kula niku mboten saged, Bu. Jadi kalau Ahad pagi itu tidak keluar untuk pengajian niku kula niku rada gelisah, Bu, Pak. Jadi Ahad pagi ini sebetulnya saya itu ke Kebak Keramat. Tapi karena jadwalnya digeser, Bu, Pak Bupati Karanganyar mau ngisi pengajian Ahad pagi di Kebak Keramat, dilala bisanya itu Ahad ketiga ini ya, ini Ahad ketiga. Jadi saya digeser. Nah karena digeser, wah berarti kosong. Selang 1 hari atau 2 hari dihubungi dari panitia Ustadz Edi ya, oh bisa, insya Allah bisa. Alhamdulillah akhirnya saya sampai sini, Bu, Pak. Jadi qadarullah untuk pertama kali saya sowan mriki. Walaupun sebetulnya lewat sini sering, Bu, Pak. Kalau malam sebelum pandemi ya, atau pandemi sempat masih jalan itu pengajian di Tapan.
Tapan nggih, tempatnya nggih, tempatnya Pak Pardi. Tiangnya wonten apa mboten niki? Hah? Biasanya wonten nggih. Pak Pardi. Malam Ahad. Sama di Karanglo, Bu. Di Karanglo niku malam Selasa pagi. Ya, malam Selasa pagi. 10 tahun saya, Bu, Pak. Sejak tahun 2011, 2012 sampai kemarin Lebaran Idul Fitri 2021. Nah, setelah Syawal itu dilanjutkan sama Ustadz Ikhwan. Ya, Ustadz Ikhwan Hadi dilanjutkan beliau. Jadi saya nanti mungkin banjeli saja ya, banjeli beliau di saat di waktu-waktu yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya tadi membaca 2 ayat, Bu, Pak. 2 ayat itu, yang satu di surat At-Taghabun. Ini sudah disiapkan kok malah hadisnya hilang nih, Bu, Pak. Surat At-Taghabun surat 64. Ya, surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Sama surat Al-Baqarah ayat, nah ini surat Al-Baqarah ayat 184, Bu, Pak. Kenapa saya bawakan 2 ayat ini, Bu, Pak? Yang pertama surat At-Taghabun itu ayat 11. Sebenarnya satu rangkaian sampai ayat 13, tapi satu ayat saja. Itu berbicara mengenai musibah, Bu, Pak. Tentang musibah. Sedangkan yang surat Al-Baqarah ayat 184 bicara tentang puasa. Mungkin Bapak Ibu batin. Apa Ustadznya ajeng jelaskan tentang poso Ramadan toh. Nah niku kan ayatnya satu rangkaian kali Ramadan, Bu, Pak. Ya, tapi saya tidak menyinggung soal Ramadannya, tetapi tentang puasa. Ya. Yang pertama tentang musibah, Pak. Surat At-Taghabun adalah salah satu dari beberapa ayat yang berbicara tentang musibah. Dan kita merasakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, betapa musibah yang kita hadapi selama beberapa tahun terakhir ini bertubi-tubi. Covid sudah jelas. Covid itu musibahnya sampai di mana-mana, Bu, Pak. Anak-anak tidak bisa sekolah. Bapak Ibu kalau yang di Tawangmangu tidak seberapa, Bu, Pak. Tapi yang tinggal di kota Karanganyar, apalagi kota-kota besar itu sangat menderita, Bu, Pak. Tidak bisa jualan. Yang jualan di Taman Pancasila, jualan di alun-alun tidak boleh jualan, Bu, Pak. Nanti kalau ngeyel jualan ya dikenai pasal kriminal karena membahayakan bagi masyarakat. Ya, tidak bisa jualan. Nah, kalau tidak bisa jualan, sedangkan rezekinya itu 3 harian 1 mingguan, Bu, Pak. Rezeki orang jualan di Taman Pancasila itu atau di alun-alun kan 3 harian 1 mingguan. Dapat 1 malam bisa untuk 3 hari. Kalau rame bisa untuk 1 minggu hasilnya. Jadi kalau tidak boleh jualan sampai 1 bulan, itu makan apa, Bu, Pak? Terus yang di pabrik juga gitu harus tutup. Ya. Yang di pasar-pasar juga demikian, tidak bisa jualan. Jadi berat. Itu musibah yang sangat tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa sekolah. Dan juga tidak sedikit yang kehilangan anggota keluarganya, ya. Jadi termasuk berat ini musibah Covid ini. Maka bagaimana Islam memandang musibah itu, Bu, Pak? Salah satu ayatnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat
11 ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa saja musibah yang menimpa seseorang, apa-apa asaba yang menimpa min musibatin dari satu musibah. Illa biiznillah, maka semua musibah yang menimpa seseorang itu tiada lain itu biiznillah, Bu Pak. Semua atas izin Allah, biiznillah. Loh, maksudnya pun nopo tak? Kok semua musibah itu biiznillah? Maksudnya pada ayat terakhirnya, Bu, pada kalimat terakhir di ayat itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya biiznillah itu semua terjadi berdasarkan ilmunya Allah, Pak. Berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan pengetahuan Allah. Biilmillah, biqudratillah. Berdasarkan kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang kita alami ini itu semuanya berdasarkan ilmunya Allah. Dalam pengetahuannya Allah, Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Tidak mungkin Allah tidak tahu, Bu. Jadi soal rezeki yang kesulitan, soal anak, soal keluarga yang ditinggal anggota keluarganya, ya, tidak mungkin itu lewat begitu saja tanpa sepengetahuan Allah. Itu sudah jelas. Baik yang dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang muslim, maupun yang dialami oleh orang-orang kafir. Allah Maha tahu segala sesuatu. Cuman yang membedakan di mana, Bu Pak? Sama-sama sedunia mengalami COVID seperti ini, Bu Pak. Ya, sebetulnya yang berat COVID-nya atau aturannya, Bu Pak? Kalau buat saya aturannya, Pak. Ya, kalau cerdas. Ya, tapi sedunia ini jarang pemerintah yang cerdas, Bu Pak. Ya, semuanya jadi budak semua. Pemerintah di muka bumi ini jadi budaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena tidak becus. Kalau cerdas, ketika ada gambar ada berita COVID langsung tutup negara itu selesai, Bu. Sengaja dibuka-buka dikit, Bu Pak, supaya musibah itu menjadi proyek kesempatan dalam kesempitan. Maka dosanya berlipat-lipat, Bu Pak. Orang yang manfaatkan COVID ini kemudian mengambil satu kebijakan lalu mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. PCR yang harganya berapa puluh ribu jadi 3 juta pernah, Bu Pak. Itu dosanya tidak terkira, Bu Pak. Memangnya keuntungan yang begitu besar akan membawa kebahagiaan dunia? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau dalam bahasa ayatnya riqab, Bu Pak. Jadi ternyata perbudakan di dunia hari ini bukan perbudakan seperti zamannya Nabi dulu, Bu Pak. Sekarang yang jadi budak itu malah kekuasaan-kekuasaan pejabat-pejabat itu. Itu sekarang jadi budak. Dia tidak bisa keluar dari aturan internasional yang seharusnya dia bisa mandiri berdikari. Ya sudah, kita tidak mungkin bicara panjang lebar mengenai itu, Bu Pak. Karena itu juga di luar jangkauan kita. Ya. Nah, apapun musibah di dunia ini, Bu Pak, kalau orang beriman, maka kalimat berikutnya di ayat ini, Bu Pak. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau dia beriman kepada Allah, waman dan siapa yu'min billah dan siapapun yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk di dalam hatinya. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang namanya musibah itu salah satu hidayah Allah kepada orang beriman. Nah ini, Bu Pak. Yang namanya musibah itu salah satu hidayah Allah kepada orang beriman. Mungkin kok ketinggalan rodok aja, Bu Pak. Nah, ini aja. Nah. Ya. Saya ulang, Bu Pak. Yang namanya musibah ternyata merupakan salah satu hidayah Allah kepada orang beriman atau salah satu hidayah Allah kepada manusia, Bu. Ayat ini menegaskan wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk di dalam hatinya. Jadi petunjuk itu bukan di sini, Bu Pak. Petunjuk itu di dalam lubuk hati. Kalau ini kan bisa berubah-ubah. Pikiran manusia itu bisa berubah seiring dengan informasi yang masuk, Bu Pak.
Jadi pikiran itu mudah dimanipulasi, mudah dibohongi, gampang dihapusi tergantung informasi yang masuk. Karena informasi yang masuk sini kan tidak mungkin disaring, yang nyaring itu hati itu Pak. Ya, yang nyaring itu hati. Nah makanya hati itu kalau dibanyai zikir kepada Allah, dibanyai pengajian-pengajian, maka sensornya pemeriksaannya itu semakin bagus. Maka Bapak Ibu rajin-rajin pengajian, dan untuk melembutkan hati banyai infaknya, ya. Kalau banyaknya infak di pengajian itu, di mana saja Bapak Ibu itu termasuk akan memperkuat kekuatan untuk memeriksa informasi yang masuk dalam, ya. Itu nanti bahasan lain kesempatan. Ya. Musibah merupakan salah satu hidayah Allah kepada manusia, Bu. Dan musibah itu ternyata memang hidayah yang lebih banyak membawa keberhasilan manusia itu bisa sadar. Dalam hadis yang tadi tidak saya baca, maksudnya mau saya baca Bu Pak, tetapi bukanya agak lain ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ajaban lil mu'min, dalam kalimat yang lain ajaban li amril mu'min. Ini ajaban lil mu'min. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairallah. Betapa menakjubkannya orang beriman itu. La yaqdillahu lahu qada'an. Tidaklah Allah memutuskan satu perkara baginya kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Nah ini Bu Pak, kata kuncinya. Apapun musibahnya, apapun perkara yang Allah hadapkan kepada kita Bu Pak, kalau dia beriman, maka apapun yang dia terima, apapun yang menimpa dirinya, dia selalu memandang itu merupakan kebaikan. Coba Bu Pak. Sekalipun pemerintahan zalim, sekalipun pemerintahannya itu tolol, bodoh Bu Pak, tapi bagi orang beriman tetap ada pengaruhnya besar Bu Pak. Kekuasaan itu pengaruhnya besar. Ilmu satu gedung ini Bu Pak, bahkan dalam cerita atau ungkapan ya, dua gudang ilmu atau dua gedung ilmu dibanding dengan satu genggam kekuasaan, itu lebih berarti satu genggam kekuasaan Pak. Jadi ilmu dua gedung ini tidak akan berarti dibanding dengan satu genggam kekuasaan. Maka genggaman kekuasaan itu penting sekali. Nah umat Islam hari ini di Indonesia khususnya seperti tersiok-siok ini memang karena lemah Pak, di bidang kekuasaan. Di bidang politik itu lemah Pak, ya. Maka ini perkara yang harus dapat disiapkan ya. Disiapkan. Nah, kalau di sepanjang ini kan termasuk bagus Bu Pak. Kalau tidak karena kekuasaan kan tidak bisa pengajian di sini. Jadi apa Bu Pak? Kalau tidak karena kekuasaan, mau seberapa banyak pondok pesantren, mau berapa puluh ulama di sepanjang Bu Pak, kalau kekuasaan menutup pintu ini tidak bisa pengajian di sini Bu Pak. Ya. Inilah yang namanya segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada dua gudang ilmu. Ya, maka kekuasaan penting ini harus dijaga Bu Pak. Mudah-mudahan para penguasa, pejabat tinggi sepanjang ini mampu menjalin komunikasi hubungan baik dengan tokoh-tokoh Islam di sini. Termasuk tokoh-tokoh Islam di sini bisa menjalin hubungan yang sangat beradab dan santun dengan pejabat atau kekuasaan di sepanjang ini. Nah, kembali soal tadi Bapak Ibu. Kekuasaannya musibah. Kalau musibah itu kan macam-macam. Ya. Tapi secara umum kalau musibah itu buruk, ya. Musibah itu buruk ternyata banyak memberikan hidayah pada manusia. Kalau hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian. Rasulullah tadi mengatakan betapa menakjubkannya, sangat menakjubkan bagi orang beriman.
Tidaklah Allah memutuskan satu masalah, perkara baginya kecuali itu merupakan kebaikan baginya. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila musibah itu berupa keburukan, Bu Pak. Berupa dharra'u. Dharra'u kalau di bahasa Indonesia kan darurat, Pak. Darurat itu dari bahasa Arab namanya dharurah, atau dalam bahasa yang lain dharra'u, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Jika musibah itu berupa keburukan, lalu dia bersabar, sabara, fakana khairallah, maka itu kebaikan baginya. Betapa banyak, Bu Pak, orang sadar, ya, tidak sedikit Bu Pak, orang yang sadar, ingat dirinya, ingat akan Tuhannya, ya, kembali menjadi manusia yang baik, insaf, kira-kira begitu, setelah banyak musibah, setelah dia menghadapi musibah, Bu Pak. Ya, mungkin perkara ini kita sedikit banyak tahu. Di kampung saya juga begitu, Bu Pak. Dulu senengane mendem, senengane main, Bu Pak. Tapi bisa sadar ketika dia menghadapi musibah. Sadar jadi orang baik, sergap ke masjid, ngurusi masjid, ya, ngurusi umat. Mungkin di sepanjang juga begitu, Bu Pak. Ya. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Freddy Budiman? Dia adalah maklar narkoba, Bu Pak. Freddy Budiman, ya, itu. Dan itu tingkatnya bukan tingkatan ceng-ceng po, Bu Pak. Itu urusannya sudah uang bukan lagi ratusan miliar, tetapi triliunan, Bu Pak. Ya, urusannya sudah triliunan, karena urusannya dengan Cina, urusannya dengan Meksiko, Bu Pak, dengan negara Amerika Latin, dengan Cina. Ya, narkoba heroin yang masuk ke Indonesia, Bu Pak. Ya. Kalau masuk ke Indonesia lewat perbatasan itu urusannya dengan oknum. Ya, oknum yang jaga perbatasan siapa? Biasanya tentara atau Bu Pak. Tapi oknum bukan tentaranya loh, ya, oknum. Itu bisa masuk uangnya sudah triliunan, Bu Pak. Kalau sudah masuk ke kota, oknumnya sudah lain, Bu Pak, seragamnya sudah lain. Itu triliunan, Bu Pak. Ya. Dia bahkan bisa beli kekuasaan. Aparat dia bisa beli, harga dirinya dia bisa beli. Ya. Tetapi dia dapat hidayah ketika dapat penjara, Bu Pak. Ketika dia mendapatkan dia masuk penjara, dia dapat hidayah. Berapa tahun yang lalu kan dia dieksekusi mati. Ya, dia bulan Ramadan itu berapa kali khatam, Bu Pak. Kalau tidak salah dalam 3 hari dia khatam, bulan Ramadan itu 3 hari itu dia khatam sekali. Setiap 3 hari khatam Quran. 3 atau 10 dalam satu Ramadan paling tidak khatam 3 kali. Ya, saya kurang tahu persis itu. Ya, tapi dia siap menghadapi kematian. Bapak Ibu juga pernah dengar yang namanya Mike Tyson, ya? Mike Tyson luar biasa, Bu Pak. Dia dapat hidayah di mana? Penjara. Ketika dia musibah karena perbuatan maksiat. Ya, jadi maksiat itu memang mendatangkan musibah juga, Bu. Ya. Artinya sesuatu yang buruk itu lebih banyak pengaruh kebaikannya bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah daripada jika musibah itu berupa kesenangan, Bu. Hadis berikutnya. Kalimat berikutnya dalam hadis ini, wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Apabila musibah itu berupa kebaikan, Bu Pak, kebahagiaan. Jadi musibah itu ada 2 menurut Rasulullah. Satu musibah keburukan, banyak orang sadar. Yang satu lagi musibah berupa kebaikan, Bu Pak. Sarra'u itu kesenangan. Karirnya bagus, rezekinya lancar, Bu Pak, badannya sehat terus. Ya. Kalau dia tidak bersyukur, maka itu keburukan baginya. Tapi hadis ini mengatakan apabila kebaikan, musibah itu berupa kebaikan dan dia bersyukur, Bu Pak, maka itu kebaikan baginya.
Tetapi Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali manusia yang gagal ketika dia mendapatkan kebaikan di dunia. Waktu kerjaannya serabutan, rajin pengajian Bu Pak. Bareng gaweane mapan ndak pernah pengajian. Nggih napa nggih Pak? Tiange mboten wonten teng mriki. Mboten wonten, nek wonten kan berarti kan salah itu Bu Pak, ya. Lu saya tuh sudah nemonis yang saya titeni itu Bapak. Saya punya jamaah itu ada mungkin 5 orang itu ada Bu Pak. Dulu kerjaannya supir pabrik kecap Bu Pak. Gajinya pas-pasan. Ya, gajinya pas-pasan Bu Pak. Tapi ketika dia pindah pekerjaan jadi supir bank Pak, mapan kan pekerjaannya, lama-lama sudah afwan Ustadz, saya belum pulang kerja. Itu sekarang itu orangnya saya temui Bu Pak, cuma saya sendiri kok. Kerjaannya serabutan, rajin dia ngurus masjid, rajin di pengajian. Tapi bareng gaweane pun cetha Bu Pak mapan, wah sudah melipir-melipir. Ya, di situ terjadi Bu. Jangankan itu Bu Pak, itu kalau ustadz-ustadznya seperti kita begini seperti saya masih bisa dimaklumi Bu Pak. Lah kalau ustadznya itu Rasulullah Bu Pak, ustadznya itu Nabi gimana coba? Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Korun? Jadi Pak Korun, sinten Korun Bu Pak? Korun itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Korun itu termasuk ahli qiraah. Korun itu, jadi Korun itu kalau membaca Taurat Bu Pak, Nabi Musa sendiri itu terkesima. Ya. Seorang murattil, seorang ahli di dalam membaca kitab suci Bu Pak. Indah bacaannya. Itu Korun. Tapi hidupnya miskin Pak. Melarat hidupnya. Tahu minta sama Nabi Musa supaya didoakan untuk menjadi orang kaya Bu Pak. Nabi Musa tidak mau mendoakan, tahu. Karena seorang Nabi itu tahu orang itu kalau hidupnya tambah mapan Bu Pak mesti error imannya. Ya, hanya sebagian orang yang cerdas, akalnya cerdas hatinya, semakin kaya, semakin dekat dengan Allah Bu Pak. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak waktunya dia ngurus umat. Bukan semakin banyak pekerjaan tambah sedikit waktunya untuk ngurus umat Bu Pak. Ya. Korun akhirnya karena mendesak terus didoakan sama Nabi Musa Bu Pak. Didoakan Nabi Musa, akhirnya betul namanya doanya Nabi kan terkabul Bu Pak. Jadilah anak Korun ini orang kaya. Apa yang terjadi Bu Pak? Hancur lebur imannya. Maut rusak imannya Bu. Tidak pernah lagi sholat sama Nabi Musa. Tidak pernah mau bayar zakat. Sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan karirnya. Bahkan kekayaannya dalam riwayat, kuncinya saja itu dipanggul oleh belasan ekor keledai Bu Pak. Kan? Itu kuncinya, gudangnya kayak apa Bu Pak? Gudangnya kayak apa? Itu Korun. Nah ini pengikutnya banyak sekali Bu Pak. Yang satu lagi Sa'labah. Nanti ketinggalan Bu Pak Sa'labah. Kalau zamannya Nabi Musa ada Korun. Kalau zamannya Nabi Muhammad SAW ada namanya Sa'labah. Sa'labah itu ngaji sama Nabi, sholat berjamaah. Di belakangnya Nabi itu Sa'labah Bu Pak. Softnya soft pertama. Hidupnya melarat, terus dia itu berkeluh kesah, berandai-andai ya Rasul, betapa nikmatnya hidup lapang Bu Pak. Lapang niku sugih. Ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan orang-orang seperti saya, orang-orang melarat. Disalahkan Bu sama Rasulullah, kamu tidak boleh begitu, salah apa tidak demikian. Kalau orang-orang miskin dia dengan sabar itu pahalanya besar sekali. Orang kaya dia bersyukur pahalanya besar sekali. Jadi bukan soal kaya dan miskinnya, soal sabar dan syukurnya. Seperti yang Nabi katakan dalam hadis ini Bu Pak.
Nah terus mendesak terus, akhirnya Nabi mau mendoakan Bu Pak. Sa'labah ini didoakan jadi orang kaya. Ya semoga hidupmu lapang Sa'labah. Aku doakan semoga Allah melapangkan hidupmu. Betul Bu Pak, jadi lapang hidupnya. Ternak di Madinah lama-lama Bu Pak, ternaknya itu sudah mengganggu aktivitas di Madinah. Akhirnya Sa'labah ini membeli areal yang sangat besar sekali untuk bisnisnya Bu Pak. Diangkut semua bisnisnya itu keluar Madinah. Lama-lama tidak bisa jamaah masjid sama Nabi Bu Pak. Ya kan? Kelihatan tuh Bu Pak, sudah kelihatan itu. Ya. Ditanyakan sama Nabi, tanya lama-lama sudah tidak pernah lagi Bu Pak sholat jamaah karena sudah tinggal di luar kota Madinah. Dipungut zakatnya kosek-kosek kalau kata orang Solo. Pungut zakatnya kosek-kosek, pungut zakatnya kosek-kosek. Akhirnya tidak pernah sholat berjamaah, tidak bayar zakat Bu Pak. Sampai Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam, wafat. Digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat diganti Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah ini datang. Mau bayar zakat, ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Loh saya tidak berani menerima hartamu hai Sa'labah. Zaman Nabi saja memungut hartamu, tidak kamu berikan kok. Tiba-tiba kamu hari ini datang membawa hartamu. Nah ketika Sa'labah ini tidak memberikan hartanya Bu Pak, dipungut zakatnya tidak diberikan kosek-kosek, Nabi tidak pernah nagih. Nabi tidak pernah nagih akhirnya Bu Pak. Ya sudah dijarke sudah. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Orangnya ada tapi sudah tidak dianggap ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika uduk datang Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya, tidak mau menerima infaknya. Napa mboten nelongso hidup seperti ini, Bu? Nauzubillah min dzalik. Qarun dibenamkan oleh Allah, Bu Pak. Konon itu di Laut Mati yang ada di Palestina. Sebagian menyatakan, PBB menyatakan itu masuk wilayah Israel. Laut Mati Bu Pak. Laut Mati itu kuburannya Qarun. Nah kalau Sa'labah nasibnya bagaimana Bu Pak? Wah kalau seperti itu gimana? Islam tidak diterima zakat dan infaknya, coba Bu Pak. Menapa mboten nelongso. Nah pengikut seperti ini banyak Bu Pak. Ya banyak sekali. Jadi ketika dia mendapatkan kesenangan, karirnya bagus, bisnisnya melejit. Saya juga punya family begitu Bu Pak, bisnis online. Dulu pegawai pabrik, terus iseng-iseng jualan online. Ya, jualan online. Dalam hitungan singkat itu melejit Bu Pak hartanya. Sampai beli villa itu di Tawangmangu 1,5 miliar Pak. Dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Tapi apa yang terjadi? Mulai dari bangun pagi Bu Pak, itu dia harus buka laptop melayani pembeli sampai malam. Ya, jangankan ke masjid, Bu Pak. Mungkin kalau tidak ada sholat Jumat dia tidak ke masjid, Pak. Padahal dia alumni Gontor. Coba Bu Pak, alumni Gontor bisa begitu loh, Bu Pak. Mungkin kalau tidak ada sholat Jumat dia tidak ke masjid. Coba. Ya. Allah berikan kelapangan tetapi banyak manusia yang gagal. Maka perkara ini Bapak Ibu hati-hati ya. Tawangmangu itu negeri yang indah, sejuk, makmur ya. Maka harus disyukuri Bu Pak dengan rajin ibadah kepada Allah. Bondo niku nggih ngoten niku antara harta dengan rezeki kalau saya agak membedakan Bu Pak. Harta itu pemberian Allah di dunia, tapi belum tentu menjadi rezeki kita. Jadi rezeki kita kalau harta itu digunakan ke jalan Allah itu baru jadi rezeki Bu Pak. Ya, makanya innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dikasih harta banyak digunakan untuk ibadah dan amal soleh, maka Allah lapangkan rizkinya itu. Tapi diberi harta banyak diirit-irit Bu Pak. Alladzi jama'a malan wa adada. Pekerjaannya hanya mengumpulkan harta sama ngitung-ngitung Bu Pak. Itu senengannya begitu. Bahkan belum tentu dia mau menikmati hartanya untuk dirinya sendiri, belum tentu. Dia ngirit-ngirit hidupnya Pak. Ya. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk kepada orang yang diberi nikmat, diberi kelapangan hidup, tetapi justru malah melupakan hakikat kehidupan. Ya. Ini ya tentang musibah. Nah, termasuk Covid ini
Dengan segenap kebijakannya ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang merasakan itu ya, musibah itu. Ya, maka musibah semacam itu jika kita pandai membawa diri sebagaimana hadis Rasulullah, sebagaimana Allah menjelaskan hakikat musibah sebagai hidayah, maka Allah tinggikan derajatnya. Maka hadis yang tadi saya baca di awal, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah jam 7:10 ya. Hadis yang diriwayatkan dari Al-Laj, hadis yang dikeluarkan dari Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba ditentukan Allah memiliki kedudukan yang tinggi, jika Allah menghendaki seseorang untuk memiliki kedudukan yang derajat yang tinggi Bu Pak di sisi Allah, dan tidak mungkin bisa digapai dengan amalnya, tidak bisa dicapai dengan amalnya Bu Pak. Bisa. Kalau kita renungkan Bu Pak, seluruh amal-amal kita ini semuanya itu dari Allah Bu Pak. Maka manusia itu apa dia mau sombong? Apanya yang mau dia sombongkan Bu Pak? Jadi kalau orang itu bisa beramal, itu wajar. Maka itu standar Bu Pak, standar. Badan sehat pergi pengajian standar. Kendaraan lancar pergi pengajian, pergi pada yang lain itu standar, bisa Bu Pak. Ya bisa. Itu namanya standar. Tapi jika Allah menghendaki orang itu derajat yang tinggi di sisi Allah, maka Allah akan uji orang itu dengan 3 hal Bu Pak. Satu, dengan badannya diberi sakit, termasuk diberi COVID, itu Allah uji Bu Pak. Lalu atau dengan hartanya, au fi mali ibtalahullahu fi jasadi, Allah akan mengujinya dengan badannya. Atau Allah uji dengan hartanya, kehilangan harta, dihapusi bisnis, dihapusi wong. Bu Pak, saya punya sahabat begitu Bu Pak, sahabat karibnya sendiri menipu Bu Pak. Ini mau pemboten ngelarani hati, tapi dia tidak gelisah Bu Pak. Ya, tidak gelisah. Atau aufi waladi, Allah uji dengan kehilangan anggota keluarganya, anaknya meninggal, keluarganya ada yang meninggal, Allah uji dengan 3 perkara itu Bu Pak. Maka jika dia sabar, Allah tinggikan derajat kedudukannya, Allah tinggikan Bu Pak. Makanya musibah itu termasuk rahmat Allah yang luar biasa bagi orang beriman. Ya, Allah tinggikan derajatnya bagi orang yang sabar Bu Pak. Ya, tapi bagi orang yang tidak sabar, maka musibah seperti ini Bu Pak itu merupakan malapetaka. Ya, maka kita termasuk orang yang dimudahkan seperti ini Bu Pak. Jika kita mendapat ujian, dan insya Allah saya yakinnya bahwa kita semua ini termasuk orang yang pernah diuji oleh Allah Bu Pak. Adakah di antara Bapak Ibu di sini yang selama hidupnya sehat terus? Dari lahir Bu Pak, dari lahir cengar sampai usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu sehat terus. Wonten apa mboten tiyangipun Pak? Pasti pernah merasakan sakit, entah pusing kepala, sakit gigi, mungkin sakit-sakit yang lain. Bahkan mungkin sekarang ini ada di antara keluarga kita ada yang sakit kena Omikron Pak. Gitu? Omikron apa mboten Bu Pak? Ya itu bagian dari ujian Allah. Jadi dalam musibah pun Allah memberikan kebahagiaan Bu Pak. Tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak sepenuh-penuhnya beriman, maka dia harus sepenuhnya beriman Bu Pak. Seneng Bu Pak, ya. Jadi musibah itu Allah meninggikan derajat. Jadi soal musibah begitu Bu Pak. Kalau soal amal begini Bu Pak. Maka amal itu standar Bu Pak. Bapak Ibu sekarang bisa pengajian itu standar. Saya bisa ke sini standar. Kalau Allah tidak izinkan Bu Pak, tidak Allah izinkan, tidak bisa sampai ke sini. Saya ke sini rombongan sama keluarga Bu, ya, pakai kendaraan, pakai mobilnya Muhammadiyah itu Bu Pak. Mesinnya waras, seluruhnya waras Bu Pak. Kelistrikan mobil waras, semuanya waras, remnya waras Bu Pak. Coba salah satu bannya ada lubang Ustaz, kira-kira gimana Bu? Salah satu ban Pak, 4 bannya normal Bu Pak, mesinnya normal, kelistrikannya normal,
semuanya lancar Bu Pak, waras mobil. Salah satu bannya ada lubang sekian mili saja Bu Pak. Sekian mili Bu Pak. Dari ribuan komponen, satu saja kasih lubang Bu Pak. Kesini saya telat nama mboten Bu Pak. Kalau tidak telat, ya sudah mungkin. Ya kalau bisa dihubungi. Afwan ini secara perjalanan banyak kempes. Kalau bisa dijemput. Kalau enggak coba Bu Pak. Miskomunikasi pulsanya habis kira-kira gimana? Di WA enggak balas-balas. Enggak bisa. Saya enggak bisa sampai ke sini Bu Pak. Satu saja loh Bu Pak. Berarti apa? Ketika Allah mensukseskan ibadah dan amal kita, itu Allah fungsikan seluruh nikmatnya Bu Pak. Seluruhnya 100%. Jadi modal kita tinggal niat. Nah kalau niat saja enggak punya, kebangetan Bu Pak. Parah itu manusia, itu sudah sakit jiwanya. Atau mungkin tunggangan kita normal, waras Bu Pak. Bapak Ibu sakit gigi bisa berangkat enggak? Kepalanya sehat, mata sehat, lidah sehat, Bu Pak, jantung sehat, gula darah sehat, semua sehat, otot-otot sehat, semua perut sehat Bu Pak. Satu saja bagian tubuh sakit, Bu, sakit gigi Bu Pak. Sakit bidal apa betul Bu Pak? Loh ini tubuh ini ada berapa komponen Bu Pak? Tubuh kita ini Bu Pak. Satu saja Allah beri gangguan sedikit. Kalau tidak gigi, perut Bu Pak. Bapak Ibu ke belakang terus, kira-kira bagaimana Bu Pak? Tidak bisa. Artinya ketika kita bisa beramal, itu seluruh komponen badan kita, tunggangan kita, rezeki Allah fungsikan 100% Bu. Makanya tidak boleh manusia sombong bisa beramal, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Tidak bisa. Ya itu yang pertama Bu. Jadi tentang musibah begitu Bu Pak. Musibah yang menyedihkan memang rahmat Allah luar biasa. Ya, kita juga tidak berharap, ya, kita berharapnya hidup bahagia Bu Pak. Tetapi jika Allah berikan ujian, ya kita sabar Bu Pak. Tetapi justru ketika Allah berikan kesenangan yang kita harus hati-hati. Alhamdulillah kita dari kajian ini ayat-ayat dan hadis memberikan tazkirah, peringatan kepada kita bahwa apapun perjalanan hidup intinya zikrullah, mengingat Allah. Tetap rajin ibadah. Mau dikasih senang semakin semangat ibadah. Mau dikasih kesedihan oleh Allah sabar. Allah akan berikan rahmat yang banyak. Nah yang satu lagi Bu Pak, saya tadi kan baca ayat tentang puasa sedikit waktu Bu Pak tentang puasa. Saya 1 tahun yang lalu itu sebetulnya agak gelisah Bu Pak. Kalau sakit di COVID kan masuk rumah sakit, di rumah isolasi mandiri di rumah pada awal-awal dulu kan menderita juga Bu Pak, dikucilkan di masyarakat kan. Kalau masuk rumah sakit juga lebih menderita, lebih menderita daripada isolasi mandiri di rumah. Ya, karena harus dikurung di kamar isolasi di kamar rumah sakit Bu Pak, seminggu 2 minggu mungkin bahkan. Kalau mau keluar walaupun Bapak Ibu sudah sembuh, sudah normal 3 hari 4 hari, itu tidak bisa keluar Bu Pak. Dari rumah sakit keluarnya setelah 1 minggu. Kenapa? Kalau keluarnya cuma 3 hari 4 hari 5 hari keluar rumah sakit, itu klaim COVID tidak bisa keluar. Jadi setelah lewat 1 minggu baru bisa keluar Bu Pak. Ya. Itu aturannya begitu ya. Jadi di rumah sakit lebih menderita karena saya ketemu dengan beberapa mantan COVID yang pernah di rumah sakit Bu Pak. Ya Ustaz, kalau sakit jangan di rumah sakit sudah. Mending di rumah. Lebih baik mati di rumah daripada di rumah sakit. Kalaupun sampai mati Bu katanya begitu. Karena menderita katanya Bu Pak. Loh kan saya berpikir itu kalau COVID lah, kalau tidak COVID bagaimana? Saya punya bule Bu Pak, tidak COVID tapi meninggal. Pak rumah sakit itu nggak bisa ditilik juga Bu Pak. Kalaupun ditilik harus periksa, harus swab. Lah kalau panjenengan di swab positif itu di tracking nanti Bu Pak. Di kampung itu. Ya, petugas COVID-nya tracking. Oh ini swab karena saudara ini itu di tracking. Lah yang keluarganya yang nunggu setiap 2 hari harus swab. Sekali swab 150.000, kalau 2 orang Bu Pak 300.000 2 hari sekali. Mungkin sakitnya pakai asuransi bisa,
pakai BPJS bisa. Tetapi swabnya kan bayar sendiri. Kalau orang punya uang tidak masalah Bu Pak. Kalau tidak punya uang sudah meninggalkan usahanya 300.000 2 orang 1 hari 2 hari sekali Bu Pak. Kalau sakitnya 10 hari 3 juta atau 1,5 juta hanya untuk swab Bu Pak. Jadi masuk rumah sakit pun menderita. Nah saya cuma berpikir begini, lah kalau sakit di masa seperti ini yang kita tidak tahu kapan berakhir, apa Islam tidak punya cara Bu Pak untuk mengatasi berbagai penyakit? Subhanallah ya, memang masa pandemi seperti ini juga banyak memberikan petunjuk Bu Pak. Lewat online seperti ini kan luar biasa. Semua ilmu diungkap Bu Pak. Ternyata saya pribadi ini saya selama ini khilaf Bu Pak. Tiap baca ayat itu apalagi Ramadan Bu, ayat Ramadan dibaca terus, bahkan setiap pengajian selama 10 hari 1 minggu di awal itu kalau keliling pengajian itu pasti membacakan ayat Ramadan Bu Pak. Mau kultum Ramadan, pahat pagi, jelang buka puasa. Ayat ini yang tadi Bu Pak, ayyamam ma'dudat itu kita baca terus. Di akhir ayat itu disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tetapi enggak ngerti maksudnya Bu Pak. Ya sempat terbesit dalam pertanyaan saya Bu Pak. Kok puasa bisa lebih baik bagi orang yang sakit ataupun wa alal ladzina yutiqunahu. Kalau ayatnya memang tentang Ramadan Bu Pak, alurnya, tetapi fadilah ayat itu tidak semata-mata soal Ramadan, tapi tentang puasanya. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari puasa itu ada hitungannya. Wa man kana minkum maridun, barang siapa yang sakit, ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa tapi mengganti puasa di hari yang lain. Itu kalau bicara fikihnya Bu Pak. Wa alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang rekoso ngelakoni poso, ibu hamil, mungkin menyusui, punya penyakit bawaan, komorbid, boleh enggak puasa Bu Pak. Tapi bayar fidyah, itu tentang fikihnya. Nah, saya tidak bicara tentang fikih ini Bu Pak. Kalimat terakhir ayat itu saja, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian jika kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mau mengilmui tentang puasa Bu Pak. Nah, setelah online begini terbuka Bu Pak pikiran saya, oh ternyata banyak sekali yang tidak kita ketahui dari ayat seperti ini, padahal dibaca terus. Ayat ini hendak memberitahu, sekalipun famangkana minkum maridon, sekalipun kamu sakit, sekalipun kamu punya komorbid, punya darah tinggi, diabetes, ya, berpuasa lebih baik bagi kamu jika kalian mau mengetahui. Coba Bu Pak, apalagi kena COVID Bu Pak, apalagi kena COVID. Sampai saya kesimpulannya Bu Pak, dari berbagai sumber, dan ini tentang puasa itu penelitiannya bukan tingkatnya dokter kabupaten lagi Bu Pak, tapi sudah kualitas penelitian kedokterannya sudah internasional Bu Pak. Bahkan beberapa penelitiannya itu memenangkan hadiah Nobel ilmu pengetahuan tertinggi. Kalau mendapatkan penghargaan Nobel itu kan tertinggi Bu Pak, ilmu pengetahuan. Seluruh penelitian tentang puasa, hasil kesimpulannya tidak ada satupun penyakit di muka bumi ini, tidak ada pun satupun penyakit ya yang tidak bisa disembuhkan dengan puasa. Coba Bu Pak. Yang terakhir itu penelitian dari Jepang. Dari Jepang namanya Dr. Yoshinori tahun 2016. Jadi ketika orang berpuasa Bu Pak atau melaparkan diri, itu akan muncul pasukan dalam tubuh manusia. Pasukan itu keluar kalau dalam keadaan melaparkan diri Bu. Bukan kelaparan loh ya. Atau kaliren, bukan nih Bu Pak. Bukan. Tetapi melaparkan diri. Melaparkan diri itu kan puasa. Ya, orang yang sengaja melaparkan diri. Mengistirahatkan pencernaan. Maka kekuatan tubuhnya akan keluar sampai pada ukuran, kalau bahasa ilmiahnya makrofah. Makrofah itu bagian-bagian yang terdapat di dalam inti sel di dalam tubuh Bu Pak. Coba, luar biasa tuh Bu Pak. Apalagi soal COVID Bu Pak. Nah prinsipnya Bu Pak, kalau Bapak Ibu sakit itu ada gejalanya apa betul Bu Pak?
Allah tidak mungkin menurunkan sesuatu itu kepada kita itu secara pasti ada warningnya Bu Pak. Warningnya itu kalau badan itu gembreges, gitu, gembreges, demam, ya. Nah itu merupakan sinyal dari tubuh untuk memberitahu kepada kita Bu Pak. Kalau badan itu sudah gembreges, itu sebetulnya sinyal dari tubuh, demam itu sinyal dari tubuh untuk memberitahukan kepada kita, istirahatkan pencernaanmu, istirahatkan badanmu. Karena ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhmu, biarkan kami menghadapi. Itu kalau dibahasakan begitu Bu Pak. Jadi orang sakit malah disuruh makan, itu menurut ilmu kedokteran yang canggih ini Bu Pak, merupakan satu kekeliruan. Kalau menurut sunnah Rasul, menurut hadisnya Bu Pak, Rasulullah bersabda, pernah ada hadis ya, bukan bersabda, ketika ada sahabat yang sakit, ya Rasulullah sakit, minum madu, ya kan? Besoknya datang lagi, masih sakit ya Rasul, minum madu. Datang lagi, masih sakit, minum madu. Sampai kemudian berapa hari berikutnya ditengok oleh Rasulullah, sembuh dia. Gimana? Sembuh, alhamdulillah sembuh ya Rasul. Diteliti oleh pakar gizi internasional Pak, dunia, bukan lagi Indonesia. Kenapa Rasulullah nyuruh madu, orang sakit minum madu? Karena di dalam madu itu tidak ada kandungan kalori Bu Pak. Akhirnya diambil prinsip, maka orang sakit hentikan asupan kalori, itu prinsipnya Bu Pak. Secara ilmiahnya begitu. Nah kalori itu dari mana? Kalori terbanyak itu dari nasi dan gula manis Bu Pak. Dari nasi dan gula. Maka kalau orang sakit sebaiknya dipuasakan, diistirahatkan makannya Bu Pak, minimal 8 jam. Jadi kalau Bapak Ibu sakit ya malam misalnya batu sore enggak enak, ya sudah niatkan malam sekalian puasa Ustaz. Buka puasa besoknya Bu Pak. Saya mengalami, keluarga saya mengalami. Ya, apalagi soal Omikron ini kecil sekali Bu Pak. Sampai berdasarkan keimanan, karena saya bukan dokter, bukan ahli di situ, tapi dari beberapa sumber yang sangat bisa dipertanggungjawabkan Bu Pak. Keilmiahannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Saya hanya menyimpulkan Bu Pak. Berdasarkan keimanan saya Bu Pak. Semoga Bapak Ibu juga demikian. Kalau Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, itu lebih baik jika kalian tahu ilmunya. Saya menyimpulkan tidak ada satupun penyakit di muka bumi ini Bu Pak yang bisa mengalahkan puasa. Karena Allah mengatakan puasa lebih baik. Sekalipun faman kana minkum maridun, sekalipun kau marid, engkau sakit. Sekalipun kau punya penyakit bawaan, setelah baru tahu ilmunya, ternyata punya darah tinggi, punya diabetes, punya gangguan ginjal. Berpuasa lebih baik. Ini berdasarkan keimanan loh Bu Pak. Tidak mungkin pernyataan dokter itu lebih memberikan kepastian, lebih benar daripada perkataan Rabbul Alamin. Kalau dia bukan mengucilkan sama sekali, bukan Bu Pak. Jadi kalau ada orang sakit Bu Pak, datang ke ahli kesehatan, kira-kira dokter misalnya, istirahat yang cukup di rumah ya Pak, Bu, kan begitu toh. Ini resepnya dimakan 3 kali sehari. Sebelum makan ini obatnya. Makan secukupnya, makan yang cukup ya. Berarti kalau disuruh minum obat 3 kali sehari, berarti suruh makan 3 kali toh Bu Pak. Kan begitu. Ini dokter. Terus Bapak Ibu baca ayat, berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu sakit. Allah mengatakan orang sakit suruh puasa. Dokter mengatakan sakit suruh minum obat. Berarti suruh makan 3 kali. Bapak Ibu percaya yang mana Bu Pak? Jawaban paling sederhana, utamakan perintah Allah Bu Pak. Tapi kalau puasa masih sakit, sudah dari puasa 3 hari sampai 1 minggu, sakitnya belum reda-reda, ya harus ke dokter Bu Pak. Berarti ke dokter urusannya apa? Allah mau bagi rizki kepada dokter dan perawat. Saya begitu Ustaz. Jadi ke dokter itu wajib karena dia ilmunya di situ, orang harus berobat, ya.
harus konsultasi, harus macam-macam. Itu sebagai, kalau bahasa Jawa ini nggo syarat gitu loh Bu Pak. Karena kesembuhannya dari Allah Bu Pak. Ya, jadi ke dokter itu Allah mau bagi rezeki kepada dokter, kepada perawat. Berobatnya kan di situ Bu Pak. Tapi pengobatannya, nah itu baru Bu Pak. Saya mengalami kemarin, saya itu duduk, saya itu salah satu dari 8 pimpinan, 9 harusnya, tapi yang satu tidak mampu melanjutkan, 4 di Muhammadiyah Bu. Itu rapat, yang 3 itu sakit Pak Bu. Yang 3 itu sakit. Dalam 1 pekan itu, ketika rapat itu hadir semua, pada rapat berikutnya 3 ini izin sakit semua Bu Pak. Baru pekan kemarin. Terus akhirnya pada 1 rapat yang berikutnya itu, yang 1 sakit ini nggak bisa izin karena dia tugas mimpin rapat. Sedangkan saya memberikan arahan dari rapat itu, saya memberikan arahan, yang ini mimpin rapat, yang ini rapat ini karena yang 3 itu sudah izin, dia mau izin tuh pakai Ustaz. Akhirnya terpaksa dia hadir mimpin rapat, dia paksakan Bu Pak. Rapat, duduknya jejer saya, jejer begini Bu Pak. Dia ngomong sebenarnya saya sakit Ustaz. Oh ya sudah. Malamnya saya sakit Bu Pak. Malam Sabtu, kemarin Jumat, malam Sabtu sepekan yang lalu, saya ke Tamun pengacara Muslim Bu Pak, pengacara para teroris itu datang ke rumah saya. Itu pengacaranya Muhammadiyah Pak. Jadi teroris-teroris yang dipengacarani oleh Muhammadiyah itu kan banyak ditolak oleh Densus Bu Pak. Jadi terduga teroris yang didampingi oleh pengacara Muhammadiyah itu dari Densus itu ngomong jangan pakai pengacara Muhammadiyah. Gak boleh Bu Pak. Kalau kamu pakai pengacara Muhammadiyah hukumanmu bisa maksimal. Tapi kalau kamu pakai pengacara Muslim, ini katanya Densus loh Pak, Bu. Yang cerita itu sendiri. Kalau kamu mau hukumanmu ringan, kamu harus pakai pengacara kami, pengacara Muslim Bu Pak. Nah ini salah satu pengacara Muhammadiyah termasuk kasus Siono itu kan pengacaranya dia. Itu kan ke rumah kita ngobrol sampai jam 2 malam Pak. Jam 11 itu badan saya enggak enak, meriang Pak. Gemerbek. Tapi masa saya mau Afwan, Bang, saya badan kok enggak enak. Saya kan pakai wudu Pak. Ya sudah sampai jam 2 dia pulang. Tapi dalam hati saya, wah besok poso wae lah. Begitu Bu Pak. Itu hari Sabtu. Jadi malam Sabtu saya puasa Bu Pak, langsung tak niat ke puasa. Sabtu saya puasa. Sabtu siang tuh badan sudah enak Bu Pak. Badan sudah enak. Cuman saya berapa hari tidak makan nasi. Ahad pagi saya ngisi, ya pekan kemarin. Ahad pagi saya ngisi Jumapolo. Ya, pulang dari Jumapolo saya ke Mojokedang, terus ke Bak Kramat, terus ke UMS Bu Pak. Itu saya beli sate kambing, tapi nggak pakai nasi Ustaz. Ya, tidak pakai nasi. Kemarin istri saya Bu Pak. Kemarin tuh hari Kamis itu pergi ke Jogja sakit. Malam Jumat sakit. Badannya panas, kepala pusing, Jumatnya poso. Walaupun Jumat kan tidak boleh berpuasa Bu. Kalau tersendiri. Tapi Allah menyarankan kalau sakit puasa, faman kana minkum maridun antasumu, berpuasalah kalian. Jadi berpuasa dari Jumat karena perintah Allah ketika sakit Bu Pak. Siang sudah sembuh Bu Pak. Siang itu sudah sembuh. Ini fadilah ya, fadilah. Tapi kalaupun di puasa ini juga masih saya punya sahabat itu poso Daud 11 tahun Bu Pak. Meninggal kena Covid. Berarti apa? Meninggalnya karena Allah tidak meninggikan derajatnya, bukan karena puasa gagal menyembuhkannya Bu Pak. Kalau kita percaya, oh mas poso ya tetap bisa loro, ada masalah dengan keimanan. Loh, ya kan? Diruangi poso isi loro. Ya, loh. Kalau tidak percaya dengan itu, buang saja surat Al-Baqarah 184. Berarti Allah punya takdir yang lain seperti di ayat yang tadi saya baca, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Apa saja yang musibah menimpa kita itu biiznillah, dengan ilmunya Allah. Kalau dia beriman, musibah itu memberi petunjuk dalam hatinya. Orang harus diruangi poso malah tambah loro, malah gue poso Daud yang malah mati kena Covid loh. Itu apa coba Bu Pak? Itu berarti ada masalah di dalam dirinya. Memangnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu sahabat Rasul Pak. Orang kepercayaan, bahkan Sayyidina Umar itu mengatakan
Setelah Sayyidina Abu Bakar, Bu Pak, itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu meninggal kena pandemi kok. Waktu di Syam, terpes sahabat Nabi kebal dari pandemi, tidak ada ceritanya, Bu Pak. Justru orang mati karena pandemi, Bu, syahid. Orang meninggal karena kena pandemi, diantaranya COVID ini syahid, Bu Pak. Derajatnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Walaupun mungkin berbeda ya, tetapi kesahitannya itu Rasulullah sebutkan dalam beberapa hadisnya. Ngoten mawon nggih Bu Pak, pun jam 7:15, jam 7:15. Jadi itu Bu Pak yang bisa saya sampaikan, satu tentang musibah, insyaallah Bapak Ibu kuat ya, apapun musibahnya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, semua dari Allah. Yang kedua tentang puasa Bu Pak. Nek cara Jawa ini pun yen lara poso gitu mawon Bu Pak. Yen lara poso. Loro poso, urung mari poso terus Bu Pak. Nah, kalau puasa selama 3 hari Bu Pak, minimal 3 hari lah. Ya, 3 hari Bapak Ibu hindari nasi dan manis. Justru malah orang sakit itu perbanyak protein atau lemak, enggak apa-apa Bu Pak. Bapak Ibu sakit terus puasa, nah buka puasa karena tidak makan nasi pengen tengkleng, Bapak Ibu silakan makan tengkleng Bu Pak. Tapi jangan pakai nasi. Pengen sate kambing, makan sate kambing, jangan pakai nasi. Pengen sate ayam, jangan pakai lontongnya Bu Pak. Dan jangan minum manis selama 3 hari saja Bu Pak, minimal 3 hari. Insya Allah Bu Pak, ini kuncinya. Kalau pengen manis, minum madu terus Bu Pak. Madu minum, karena madu itu 0 kalorinya. Kalau nasi kalorinya kan banyak sekali Bu Pak. Banyaknya luar biasa. Nah kalori itu harus dibakar, ya harus digunakan. Nah kalau madu 0 Bu Pak, Rasulullah betapa cerdas beliau Bu Pak. Orang sakit suruh minum madu, artinya jangan dikasih asupan kalori. Lemak silakan, protein silakan, yang lain-lain silakan, tapi jangan kalori. Ngoten mawon Bu Pak. Mudah-mudahan uraian seperti ini dimudahkan oleh Allah, difahamkan oleh Allah, dan dimudahkan kita di dalam mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.